Oke, shalom, selamat pagi. Selamat kita bertemu lagi melalui renungan pada pagi hari ini. Kita berdoa sebelum kita mulai ya. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai renungan kami. Berikan kami hikmat, marifat daripada Tuhan, sehingga kami dapat mengerti isi hati Tuhan dan firman pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Oke, nah renungan kalian pada pagi hari ini terdapat di Mazmur 42 ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Nah, ini terdapat dalam halaman 35. Renungan kalian, rindu kepada Allah. Nah, Daud ini menceritakan bahwa kita harus memiliki hati yang haus seperti rusa. Ketika rusa ini dia haus, dia pergi mencari air yang dapat melegakan hatinya, yang dapat melegakan dahaganya, jiwanya. Nah, begitupun juga kita juga pernah kan merasakan rasa haus yang kayak apa, lapar yang seperti apa. Ketika kita haus, segera pergi cari air ya, di dapur ya, atau di meja makan kita cari air supaya kita bisa lega ya kan. Nah, ketika kita minum, rasanya enak banget, lega ya kan. Nah, pernah pasti kalian ngalamin seperti itu. Nah, sama kita pun juga harus memiliki rasa haus yang dalam kepada Tuhan, kerinduan yang sangat dalam kepada Tuhan. Nah, satu contoh lagi, seperti Miss Ana kasih contoh, kalian pasti rindu kan ketemu dengan teman-teman saat ini yang biasanya bisa bermain, beristirahat bersama teman-teman, mungkin berlari-lari atau mungkin main di dalam kelas, belajar bersama. Kepingin seperti itu lagi bersama teman-teman. Tapi sayang, sekarang tidak bisa karena pandemi yang ada. Nah, contoh kayak kemarin Miss Ana ada lihat anak kelas 6, pernah dia berkata begini, waktu baru pertama kali libur pandemi ini, dia berkata baru seminggu di rumah, dia sampai maksa-maksa mamanya, ayo ke rumahnya teman saya ini, dia bilang, dia sebutkan namanya. Terus mamanya bilang, nggak bisa nak, nggak bisa, ini pandemi. Nah, tapi anaknya ini memaksa untuk pergi ya. Cuma sebentar nama, aku kepingin ngobrol, kepingin cerita sama dia, kepingin bermain bersama dia. Nah, tapi tidak bisa. Nah, itu rasa haus yang dalam sama temannya ya kan, itu baru teman. Nah, Tuhan juga inginkan kita seperti itu, punya rasa haus yang dalam, rasa rindu yang dalam sama Tuhan. Nah, akhirnya temannya ini dia bilang, mamanya udah telepon saja ya, cukuplah lewat telepon saja supaya kamu bisa lega, telepon, video call sama temanmu. Nah, akhirnya dia lakukan, walaupun tidak sama ya pasti ketemu dengan telepon, tapi sudah bisa melegakan. Kenapa? Akhirnya bisa ngelihat temannya, bisa ngobrol. Nah, itu telepon sebagai alat untuk bisa berkomunikasi dengan temannya. Nah, begitupun juga kita harus memiliki rasa haus yang dalam terhadap Tuhan. Nah, kita sama yang tadi aja punya kerinduan yang dalam, kepingin ketemu dengan teman. Padahal teman itu tidak bisa ngasih apa-apa, ya kan? Nah, apalagi kita harus memiliki kerinduan yang dalam sama Tuhan. Ya, Tuhan sudah ngasih nafas sama kita, Tuhan sudah ciptakan kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan memberikan segalanya kepada kita. Tuhan itu segalanya, memberikan jalan keluar kepada kita, segalanya Tuhan berikan dalam hidupnya. Nah, kita pun juga harus memiliki rasa haus yang dalam akan Tuhan. Sebagai apa alatnya? Yaitu melalui doa ya, melalui doa dan baca firman Tuhan. Nah, kalau kita berdoa, maka itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Maka kasih Tuhan itu akan terpancar dalam hidup kita. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan,
tidak kelihatan saja kita mengasihi Tuhan, apalagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Pasti kita akan mengasihi mereka. Kenapa? Kalau kita tidak mengasihi orang-orang yang di sekeliling kita, berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang di sekeliling kita ini adalah wujud yang Tuhan mau kita belajar menerapkan kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Nah, pasti kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita juga akan mengasihi dengan gampang orang-orang di sekeliling kita. Contoh di dalam Alkitab ya, Daud itu adalah salah satu, makanya dia buat ayat ini di dalam Mazmur 42 ayat 2 ini ya. Dia mengatakan seperti rusa yang haus. Ini dia mengutarakan isi hatinya kepada Tuhan. Daud itu dari sejak kecil dia memiliki hati yang sangat rindu kepada Tuhan. Kemana-mana dia bawa kecapi, dia sambil mengembalakan kambing domba, dia bermain kecapi, menyanyi lagu rohani buat Tuhan, menyanyi lagu buat Tuhan, sehingga dia merasa penuh sukacita. Walaupun dia mengembalakan kambing domba, tapi dia tetap bersukacita. Walaupun dia kadang-kadang merasa tidak adil, disuruh oleh papanya atau saudara-saudaranya untuk gembalakan kambing domba. Kadang-kadang ketika dia cerita bahwa dia sudah mengalahkan binatang-binatang buas, saudara-saudaranya tidak percaya, tapi dia tetap bersukacita. Dia tetap percaya dan dia tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Nah, ketika dia mengandalkan Tuhan, dia tetap rindu kepada Tuhan, memuji Tuhan, dia tetap bersukacita walaupun saudara-saudaranya meremehkan dia. Ya, tapi lihat akhir hidupnya, dia menjadi seorang raja. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu selalu ada dalam hidupnya. Kuasa Tuhan itu ada dalam hidupnya. Dia mengandalkan Tuhan, maka Tuhan pun memberkati kehidupannya. Nah, di dalam lagi Alkitab ada yang Samuel sejak kecil juga mengandalkan Tuhan. Maka hidupnya dikatakan dia mengandalkan Tuhan dengan cara apa? Berdoa. Makanya kata firman Tuhan, makin bertambah besar dia makin dikasih oleh Tuhan dan dikasih oleh manusia. Nah, dalam Alkitab juga ada lagi Timotius. Sejak kecil dia itu memiliki haus akan firman Tuhan, haus berdoa. Dia belajar firman Tuhan dan mengandalkan Tuhan dari kecil, dari mamanya, dari neneknya. Dia mengenal firman Tuhan sehingga sampai besar dia selalu membaca firman Tuhan sehingga dia diberkati oleh Tuhan. Nah, ada satu sida-sida juga, karena sida-sida ini memiliki rasa yang haus akan firman Tuhan, ingin mengenal Tuhan, dia rajin membaca firman Tuhan sehingga dia diberkati oleh Tuhan. Dia ditolong oleh Filipus untuk mengerti firman Tuhan. Filipus membantu untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan sehingga dia mengerti dan akhirnya dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan hidupnya diberkati oleh Tuhan. Walaupun dia bukan orang Yahudi waktu itu, dia bukan orang Yahudi, tapi Tuhan memberkati dia. Ya, karena ada dulu perbedaan dalam Alkitab itu, orang-orang Yahudi itu dibedakan dengan orang-orang yang bukan orang Yahudi. Mereka tidak boleh beribadah bersama-sama orang Yahudi. Tetapi walaupun dia berbeda dengan orang-orang Yahudi dulu, dia tetap rajin datang beribadah kepada Tuhan. Dia memiliki rasa haus yang dalam untuk beribadah sama Tuhan, untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan. Walaupun dia dipisahkan dengan orang Yahudi, tapi dia tidak masalah. Dia tetap dia rendah hati. Kenapa? Bukti orang yang memiliki rasa haus yang dalam akan Tuhan, dia memiliki kasih Tuhan, dia akan memiliki roh kerendahan hati. Nah, itu terbukti kepada sida-sida yang ada. Dia mau merendahkan hatinya, merendahkan dirinya untuk meminta bantuan Filipus. Padahal dia seorang pejabat yang tinggi, tapi dia mau merendahkan hati, merendahkan dirinya untuk minta bantuan supaya Filipus membantu dia untuk mengerti firman Tuhan. Nah, begitupun juga kita, ketika kita memiliki kerinduan yang dalam akan Tuhan, untuk kita mengerti firman Tuhan,
kita mau mengasihi Tuhan dengan melalui berdoa. Nah, berarti ketika kita berdoa, berarti kita sudah mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Ya, jadi makanya firman Tuhan mengajarkan kita, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh hidupnya kepada Tuhan. Nah, Tuhan mau mengajarkan kita supaya kita mau rajin berdoa dan membaca firman Tuhan. Kalau kita melakukannya itu, kita mengasihi Tuhan, rasa lapar akan firman Tuhan dan doa, maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Dalam Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, jadi apapun masalahnya, apapun persoalan kita, milikilah rasa haus yang akan dalam kepada Tuhan melalui doa. Kita serahkan semua kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, andalkanlah Tuhan lebih dahulu. Berdoalah, maka Tuhan yang akan bertanggung jawab, Tuhan yang akan menyelesaikan masalah kita, memberikan kekuatan kepada kita, dan akan menolong hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami sudah membaca kebenaran firman-Mu. Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami utamakan Tuhan atau memiliki rasa haus yang dalam akan Tuhan melalui doa dan melalui kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar untuk melakukannya dalam hidup kami, mau mengandalkan Tuhan sepenuhnya hidup kami, karena Tuhanlah jawaban dalam hidup kami. Tuhanlah sumber kekuatan kami, pertolongan kami. Terima kasih, kami ucap syukur, kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.